teman-teman itu kalau sudah dengan saya nggak pernah tanya, mau makan apa, nggak pernah tanya. Langsung saya diajak ke pasar, makannya pecel. Jadi memang pesan dari Papa ini penting sekali ya, reputasi, integriti ini number one ya. Bekas kandang ayam ukurannya 1,5 kali 9 meter. Nah itu saya lahir itu di sana tuh. Apakah hidup yang sekarang Pak Hermanto jalani ini adalah hidup yang Pak Hermanto bayangkan dari sejak kecil? Wow, tidak ya. Hai friends, di Zero Hero hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, sosok yang sangat saya kagumi. Siapa lagi kalau bukan Crazy Rich Surabayan, Pak Hermanto Tanoko. Hai Pak Hermanto. Halo. Selamat pagi Miss Mary dan semua teman-teman. Wow, selalu semangat, selalu berapi-api, selalu optimis. Itu Yes. yang kesan yang selalu saya dapatkan dari Pak Hermanto. Ya, Apapun selalu saya situasinya ya. berikan salam bahagia, sehat, dan sukses untuk kita semua. Gimana Pak Hermanto, sehat? Sehat, amin. Sehat luar biasa. Kami doakan juga Miss Mary dan semua keluarga sehat-sehat semua dalam masa pandemik ini ya. Mesti jaga kesehatan, jaga keselamatan. Amin, amin. Sama-sama Pak Hermanto. Dan Pak Ya. Hermanto ini menjadi bintang tamu pertama saya yang cerita-cerita lewat Zoom nih. Wow, Di luar masa biasa. pandemik ini. Thank you, Miss Mary. Jadi yes, jadi lewat Zoom, tapi walaupun ada jarak, tapi ini tidak menghentikan inspirasi yang akan dibagikan lewat pengalaman hidup dan juga jatuh bangunnya dari seorang Hermanto Tanoko ya. Yes, oke. Oke, Silakan. oke. Nah, Pak Hermanto, kalau tadi kita ngeliat dari profilnya ada begitu banyak pencapaian, berlembar-lembar ini jabatan yang dimiliki sekarang, bukan berpuluh-puluh, beratus-ratus juga perusahaan yang sekarang juga di-handle. Ya. Kalau saya boleh tanya, apakah hidup yang sekarang Pak Hermanto jalani ini adalah hidup yang Pak Hermanto bayangkan dari sejak kecil? Wow, tidak ya. Jadi waktu saya masih kecil itu impian dari Papa ini memberi anak ini masing-masing satu ruko di depan rumah. Jadi Papa nyiapkan 5 ruko. Jadi kalau nanti anak-anaknya sudah besar bisa berjualan anak satu dan lainnya supaya tidak sama gitu. Maksud Papa itu. Emang awalnya cita-citanya diharapkannya menjadi apa, Pak Hermanto? Waktu Waktu kecil itu cita-citanya. cita-citanya tetap menjadi pengusaha. Tapi Hmm. kami waktu itu kan masih membuka toko cat ya, Papa ya. Dan Mama kan Hmm. toko kelontong. Jadi karena Hmm. mereka tidak masuk di industri pabrikan, jadi mimpinya juga anak-anak juga dibukain toko gitu awalnya. Oke, oke. Dan kalau kita lihat ada banyak banget ya, Pak Hermanto udah sering banget berbagi ilmu, berbagi kisah, berbagi cerita bagaimana di masa kecil, bagaimana membangun perusahaan. Cuma yang hari ini saya punya kesempatan pengen nanya ke Pak Hermanto nih, dari begitu banyak hal yang sudah pernah dicapai, yang sukses, sukses, sukses. Yang mana nih? Yang gagal? Saya pengen denger yang gagalnya. Momen titik terendah atau titik tersulit dari seorang Hermanto Tanoko. Eh, Kami waktu tahun 88 ya, itu saya sudah masuk bekerja di Avian 6 tahun. Kalau papa saya mulai di pabrik tahun 78. Jadi setelah Avian 10 tahun, waktu itu kami ada kesempatan untuk membuka pabrik kulit, pabrik disket dari Singapura, kerjasamanya dengan Singapura yang pabrik kulit dari Taiwan. Terus ada pabrik kayu dari Jepang. Terus ada pabrik resin dari Korea.
Nah, ini dengan 4 industri yang berbeda ini, saya dan juga dengan ayah saya, kakak saya semua invest. Tahunnya sama, berbarengan. Nah, itu adalah pelajaran yang paling berharga karena disket demikian cepat teknologinya berubah, akhirnya kami gagal mengalami kerugian yang cukup banyak. Di pabrik kulit juga sama, kami juga mengalami masalah dari sisi proses maupun penjualan. Akhirnya perusahaan juga kami tutup, mesinnya kami kilo, padahal investnya Oh jutaan ya. dolar. Terus dari sisi pabrik kayu juga sama. Pabrik kayu dari Jepang ini untuk ekspor oriented, tapi susah setengah mati. Pada akhirnya juga kami lepas, kami jual dengan kerugian yang cukup besar. Nah, yang keempat, pabrik resin ini adalah bahan bakunya cat. Ini yang membuat kami punya pabrik cat ini semakin sulit dan semakin bertumbuh dengan pesat. Jadi dari 4, 3 mengalami kegagalan, dan itu pengalaman paling berharga bagi kami. Kalau bekerja harus fokus. Jadi selama hampir 20 Oke. tahun ini, saya benar-benar fokus di cat. Cat dan Oke. diversifikasinya itu masuk ke integrated. Jadi masuk ke bahan bakunya, masuk ke kemasan, masuk ke distribusi, masuk ke editif, yang semuanya related dengan cat. Nah, ini yang survive. Oke. Jadi setelah krisis baru kami mulai lagi karena sudah merasa yang catnya ini sudah mandiri, jadi kami mulai masuk ke industri-industri yang berbeda, tetapi sesungguhnya related juga. Karena kami waktu di perusahaan cat ini selama 20 tahun kan invest terus, tidak pernah berhenti, setiap tahun bangun. Sampai sekarang Avian sudah 41 tahun, masih bangun setiap tahun. Jadi nggak pernah berhenti untuk berekspansi. Nah, dari Oke. ekspansi itu setelah krisis, kami kan melihat begitu banyak peluang-peluang di properti, lahan-lahan, nah kami invest, yang akhirnya menjadi Sunrise Property. Dari properti itu Yes. banyak juga nih lahan-lahan yang strategis tempatnya, akhirnya kami buat hotel, jadi kami punya bisnis hotel. Terus kami masuk Oke. ke bisnis industri yang lain, yaitu beverage, terus masuk ke kosmetik, dan masuk yang lainnya, sesungguhnya itu step by step, dan tidak berbarengan. Jadi kami benar-benar kalau masuk ke satu industri, secara bisnis plan-nya itu benar-benar sudah dimatangkan. Jadi tidak Oke. tidak gerusa-gerusu pada tahun 88 ya. Karena kadang kan kadang soalnya banyak orang mereka berusaha mencari kesempatan ya, tapi dan mereka Ya, pengen punya banyak kesempatan, tapi sometimes having more opportunity bukan berarti itu sesuatu yang baik juga ya. Sometimes it could be a betul. distraction. Benar Ya. gak? Dan Oke. saya pada waktu masih muda ya, masih usia 30 tahunan ya, masih 32 tahun. Wah, itu saya juga very agresif di dalam jual beli forex. Wah, itu forex Hmm, yang saya bisa kan ini yuk bisa mainin ini kan bisa berkali-kali lipat ya. Bisa 100 kali betul. lipat pun bisa kan ya. Jadi Ya. saya mainnya itu sangat besar, dan dari keuntungan yang cukup besar di awal itu habis semua, tapi untungnya saya tidak mengalami kerugian yang cukup besar, tetapi itu sudah menyakitkan dan saya berhenti bermain forex itu tahun 97-98 ya, waktu Krismon itu, Hmm. karena itu pengalaman juga yang sangat menyakitkan dan sangat berharga bagi saya. Kalau forex ini kan risikonya sangat besar dan hampir mirip dengan judi ya. Jadi memang harus hati-hati karena Soalnya besar, leverage-nya besar ya. besar dan tidak tahu itu, Iya. memang semuanya Iya. penuh dengan spekulasi ya. Dan jadi you bayangin kalau mainnya bisa puluhan kali atau bahkan ratusan kali, itu kan resikonya sangat besar. Oke. Dan Tapi Pak saya Hermanto, memang setelah berhenti itu saya juga orangnya menjadi, karena mungkin lebih matang, jadi saya sangat tidak mau berspekulasi atau bermain judi. Ya, jadi bahkan kalau ke kasino, $1 aja saya nggak keluar. Saya cuma melihat orang bermain, saya happy melihat orang bermain, kalau menang bagaimana, kalau kalah bagaimana. Saya cuma pengamat aja sambil ngelihat mainnya. Itu saya nikmatin, tapi saya sama sekali tidak mau ikut bermain, bahkan $1 aja saya nggak mau. Jadi saya ngomong enggak lah, hmm,
kalau main mau $100, mau $1.000 itu sama aja dengan uang dimasukin ke tong sampah. Buat apa? Ya lebih baik untuk makan-makan, untuk minum aja. Itu Benar, prinsipnya benar, ya. benar, benar. Benar, Ya, benar, benar. Yes, karena ya again dari yang $100 nanti akhirnya bisa bergulir kan. Awalnya udahlah cuma buat iseng doang 100, tapi nanti jadi 1.000, nanti jadi 100.000 dan ya, is not good betul. misalnya gambling seperti Judi itu. judi tidak mungkin bisa memenangkan bandar. Jadi kalau Hmm, kita hanya modal $1.000, kita mau menang berapa? Kalau menangnya mau cuma $500 atau 600 ya oke, fine, atau 1.000 oke. Tapi kalau menangnya mau 10.000 itu impossible. Jadi kalau mau menang 10.000 ya you modalnya harus paling tidak 10-20 ribu kan. Nah itu betul. tidak ada batas akhirnya. Karena emosional kita ini yang dibawa oleh mereka, akhirnya kita juga akan habis. Jadi hindarilah kalau yang berjudi atau kita mau menang dengan cara yang cepat, tapi itu tidak benar karena habisnya juga cepat itu. Betul, betul. Gampang dapat, gampang hilang juga ya. Ya, Tapi yang menarik Pak Hermanto justru yang ingin saya tanyakan, kapan Pak Hermanto tahu when to stop? Karena kan kalau tadi, yes, maksudnya saya yakin ketika Pak Hermanto usianya udah 30 tahunan, itu pasti kan udah yes, punya banyak pengalaman dan I'm yes. very sure pasti Pak Hermanto juga sudah buat perhitungan, sudah buat perencanaan. Nggak mungkin lah berbuat sesuatu tanpa perhitungan. Itu pasti sudah dipikirkan, udah buat perencanaan matang-matang gitu. Tapi ketika kita sudah gigit, terus itu nggak berhasil, nah, di mana nih batasnya untuk stop atau mungkin saya kurang gigi kali ini, saya harus push terus gitu. Mhm. Ya, jadi saya memang setiap saat kan saya catat semua ya, keuntungan demi keuntungan. Nah, itu usaha yang sudah beberapa tahun itu habis seketika, dan waktu itu saya survei ke beberapa teman, beberapa banker yang memang dari luar negeri yang memang mau saya ajak bicara dari hati ke hati. Saya tanya, berapa persen nih kalau orang yang aktif di forex ini yang bisa Hmm. mencapai keuntungan yang Hmm. dari waktu ke waktu. Wah, itu less than 2% ya. Karena dia Mhm. ngomong, karena ini emosional. Orang itu Hmm. kalah dengan emosionalnya, sehingga lama-lama tidak disiplin untuk melakukan eh, taking profit atau cut loss-nya. Sehingga Oke. pada akhirnya mereka tidak melakukan itu dan terjadilah masalah yang besar gitu. Karena Oke. memang emosi ya, orang akan dibuat kelihatannya pintar, padahal nggak ada yang pintar itu. Nah itu yang akhirnya dipukul, diambil semua suatu Iya. ketika ya. Hari ini saya juga tertarik, saya baru tahu Pak Hermanto bahwa ternyata Pak Hermanto juga menikah di usia yang sangat muda. Yes, ya nggak sih? Baru tahu kalau misalnya saya ngomong saya nikah umur 24 tahun kan. Terus Pak Hermanto bilang, Miss Mary, usia saya 26 tahun udah punya 4 anak. Iya, benar nggak? Iya kan? Benar. Pak Hermanto menikah di usia berapa tahun Pak Hermanto? Hampir 20 ya. Hmm, Jadi masih belum oke. ulang tahun ke-20 saya sudah married. Jadi Kok memang bisa? Apa yang membuat Pak Hermanto begitu yakin? Karena kalau bisa dibilang kan sebenarnya usia belum 20 tahun biasanya kan apa ya, masih belum settle. Bukan hanya secara usia ya, tapi kan secara mindset, kedewasaan gitu. Bagi banyak orang pada umumnya. Mhm. ya mungkin saya ini lebih cepat ya untuk matangnya. Dan salah satunya karena papa saya. Papa saya ini Mhm. selalu kalau ketemu saya selalu ngomong, kamu kapan nih meritnya? Kapan merit? Pak, kenapa Pak? Anak kok ingin papa cepat merit gitu. Terus papa ngomong, kalau kamu sudah merit, ya itu kamu punya tanggung jawab akan jauh lebih besar karena kamu harus memikirkan untuk istri, dan juga kalau sudah punya anak akan memikirkan anak-anaknya bagaimana. Nah, kalau sudah punya tanggung jawab yang besar, nah kamu pasti akan fokus di dalam bekerja karena Hmm. kamu tidak akan keluyuran, kamu ke ke mana ke clubbing Ke atau ke klub klub ya. gitu ya. Jadi seumuran saya sampai sekarang ini saya nggak pernah ke clubbing atau keluar malam-malam. Jadi ya umur jam 9, 9.30 ya saya sudah tidur.
Dan itu sudah menjadi kebiasaan ya. Jadi makanya terus saya sama Oke. anak-anak saya juga sama lah kalau sudah lulus sekolah ya udah yuk merit aja. Merit sama siapa? Tapi kan banyak tantangannya Pak Hermanto. Pertama, tantangan terbesar menurut saya meyakinkan calon istri dan keluarga dari calon istri gitu bahwa ya kita mampu walaupun usianya masih muda. Bener nggak? Ya, jadi mungkin karena saya juga nggak pernah pacaran ya. Jadi saya begitu ketemu istri saya itu saya wah ini pasti bisa jadi istri saya nih. Jadi saya langsung fokus, saya benar-benar fokus dan saya dengan gigih untuk berjuang melawan begitu banyaknya kompetitor ya. Tapi akhirnya saya memenangkan ya, memenangkan dan sampai sekarang kita saling melengkapi dan sudah punya 4 anak, 4 menantu, 13 cucu. Wow, wow. Oke, oke. Saya tunjukin Pak Hermanto ini, ntar ya. Nah, ini fotonya Wah ya, itu foto waktu masih masih itu merit tahun 82 ya. dari tahun 82. 82 Betul, bulan betul. bulan Maret. Nah, kalau yang Yes. tahun 2018 itu istri saya ini kan hobinya memang traveling dan suka foto. Jadi Hmm. kami setiap beberapa tahun gitu mesti dengan ini apa buat buat post wedding. Jadi Aha. foto-foto saya di negara-negara lain ini memang banyak sekali karena kami mengajak grup kan Oke. ya. Yes, yes. Tapi masih awet muda, nggak kelihatan berbeda. Padahal itu udah 82 berarti udah berapa berapa puluh tahun itu kan? Bener nggak? Ya, ya. Jadi kami married sudah 38 tahun ini. Wow. Oke. Dan ini adalah foto keluarga besar ya, yang tadi Pak Hermanto bilang ada cucunya. Oh ya, ini sama seluruh anak, menantu, cucu, dan papa mama ya. Yes. Ada berapa anaknya Pak Hermanto? Anak saya 4, menantu Aha. 4, Cucu? cucu 13. Kalau papa mama saya anaknya 5, menantu 5, terus punya cucu 20, cucu menantu 17, dan cicitnya 38. Wow. Nggak Jadi banyak keluarga di kalau kumpul Indonesia setiap bisa Imlek, seperti ini ya. kalau setiap Imlek kumpul semua itu banyak semuanya itu kumpul ya. Tapi kalau Pak Hermanto nikah muda, dan akhirnya Pak Hermanto juga ingin anak-anaknya juga nikah muda juga ya Pak Hermanto. Yes. Mhm. Ya itu karena Apakah itu? kalau sudah menikah mereka akan lebih fokus dalam bekerja ya. Iya, iya. Dan itu terbukti. Apakah sebenarnya itu rahasianya untuk bisa Terbukti ya sukses karena di usia muda? sekarang ini dari semua anak-anak saya, menantu, terus juga keponakan-keponakan saya, saudara-saudara saya, semuanya menjadi pengusaha yang benar-benar berintegritas, menjaga reputasi. Jadi nggak ada tuh yang nakal sampai minum-minum narkobaan segala nggak ada. Jadi ya itu didikan dari papa mama yang luar biasa menurut saya. Iya. Jadi turun temurun Pak Hermanto dididik dengan baik dan dengan bekal itulah Pak Hermanto mendidik anak dan juga cucunya ya. Ya, karena Iya. arti sebuah kesuksesan bagi kami itu bagaimana kami bisa membina sebuah keluarga itu keluarga yang harmonis, keluarga yang Mhm. bahagia. Nah, setelah itu barulah kita bisa sukses di dalam berbisnis. Karena waktu berbisnis pun kita juga sosok yang berbahagia, kita juga memikirkan bagaimana yang bisa memberi makna kepada banyak orang, sehingga bisnis-bisnis kami juga semuanya so far so good gitu ya. Iya, iya. Nggak pernah turun ya. Selalu Pak Hermanto selalu bilang walaupun dari bawah tapi selalu naik terus. Naik terus. Amin. Ya, Oke, oke. Ya, tapi Pak Hermanto, kan kenapa saya membuat program ini Zero to Hero karena saya selalu percaya hidup itu kan selalu naik turun.
Betul. Kadang kita di bawah, terus kita berusaha, akhirnya kita berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi kadang Yes. hidup ini juga memberikan kita ujian dan juga cobaan yang membuat Betul. kita mungkin mundur sejenak atau mungkin 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 juga membuat kita sedih, membuat kita terpuruk gitu. Kalau dari saya lihat kan Pak Hermanto sepertinya orangnya sangat optimis, ya kan semua naik 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 terus gitu. Apalagi kayaknya semua yang diidam-idamkan itu berhasil dan Ya. selalu tercapai. Tapi ada nggak sih saat-saat dimana Pak Hermanto merasa bahwa nggak punya jalan keluar, saat-saat yang sulit banget dan serasa ya nggak bisa melakukan apa-apa? Kalau di dalam bisnis, saya kalau mengalami suatu permasalahan yang sangat berat, itu kami akan akan mencari solusi-solusinya dan strateginya apa itu bersama dengan tim, Hmm. bagaimana kita bisa keluar dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan itu biasanya membuat kita akan jauh lebih hebat lagi di kemudian harinya. Jadi memang Hmm. saya yakin kalau kita ini di kondisi apapun yang lagi paling bottom di bawah itu adalah kesempatan untuk bisa uh, uh, apa kepada ini naik kepada next level lagi gitu ya. Jadi bagaimana Hmm. kita bisa terus menjadi yang terbesar dan the best-nya gitu. Hmm. Karena semua bisnis yang saya masukin itu di dalam visi dari Tankop Holding, kami harus menjadi yang nomor satu atau minimal di nomor dua. Jadi kalau kami tidak bisa mencapai posisi nomor satu atau nomor dua, kami akan keluar dari bisnis tersebut. Itu adalah Oh ya, komitmen. Yes. oke. Jadi Kenapa? jadi kadang-kadang Kan butuh kalau proses, maksudnya untuk sebelum nyampe nomor 2 kan at least kita harus nomor 10 dulu, nomor 8 dulu gitu. oh yes, oh kadang saya bisa nomor 1.000 itu. Tapi progres setiap tahunnya kami punya pertumbuhan harus lebih tinggi dari pertumbuhan secara nasional growth dan juga pertumbuhan dari kompetitor. Jadi saya yakin Hmm. kalau yang kompetitor dan nasional growth-nya itu kami pertumbuhnya bisa berkali lipat, itu pasti dalam masa proses, mau proses itu dalam 5 tahun, proses itu 10 tahun, proses itu 20 tahun, akan kami lalui agar kami bisa menjadi yang nomor satu atau nomor dua di bidang tersebut. Jadi contoh, Hmm. misalnya waktu di Avian kan kami juga mulai dengan 18 karyawan, mimpinya sudah Ya. mimpi untuk menjadi perusahaan cat yang terbesar, sampai mimpi pada saat itu nggak berani ngomong tuh kalau ke orang. Kalau ngomong dikira orang gila kan. Cuma 18 karyawan mau jadi yang nomor satu, itu mimpi di siang bolong. Tapi kami enggak, kami stay. Kami gimana caranya dari tahun ke tahun naiknya itu bisa berkali lipat, bisa double, bisa triple pada awal-awal itu. Sehingga setelah 30-an tahun, kami sudah menjadi salah satu perusahaan cat yang terbesar di Indonesia dan sampai saat ini pun masih bertumbuh ya. Jadi sebelum COVID ini kami masih bertumbuh 18%. Padahal kami sudah Hmm. menjadi yang terbesar masih tumbuhnya 18, sehingga kami punya view untuk kedepannya sudah melihat Asia ini. Jadi sudah nggak lihat Indonesia lagi. Jadi bagaimana nih kalau di Indonesia kita punya perusahaan sudah menjadi yang terbesar, ya kami akan expand kemana-mana supaya pertumbuhannya tetap terjaga di double digitnya itu. Hmm. Dan sekarang juga menjadi 40 besar perusahaan cat di dunia. Ya, itu waktu ulang tahun yang ke-40, Waktu saya ulang tahun iseng-iseng, yang saya ke-40. browsing di internet, wow, size saya kok pas ini di nomor 40. Number yang sangat bagus gitu ya. Jadi bagaimana ini Oke. pada 10 tahun ke depan kami bisa masuk ke Big Ten dan akhirnya bisa masuk masuk di yang salah satu yang terbesar juga, tapi ukurannya sudah dunia ya. Betul. Ya, dan itu bukan hanya dari segi cat aja ya. Kalau kita ngeliat ada perusahaan di Ten Corp itu ada di foodnya juga merajalela di Indonesia, di properti juga, hospitality juga, networks juga, health and beauty juga banyak. Ya, tapi nggak ada yang pernah nyangka bahwa owner dari semua itu lahirnya di kandang ayam. Iya, betul. Pak Hermanto lahir di kandang ayam. Ya. Jadi memang papa saya pada tahun 59 itu kena PP 10, itu WNA kan tidak boleh berdagang di Indonesia.
Nah, pada saat Mhm. itu toko yang di Singosari, toko Polowijo, itu terpaksa harus ditutup, terus dijual dengan harga yang super murah lah. Seperti kondisi tahun Hmm. 98 ya, nggak ada yang mau beli, akhirnya harga itu kan nothing gitu. Jadi papa Hmm. menjual rumah, menjual sepeda motor. Waktu itu punya sepeda motor tahun 5960 itu ya. Terus uangnya kan Hmm. cuma sedikit banget. Nah itu harus mau kembali ke China, nunggu kapal, tapi kapalnya nggak datang-datang. Karena yang kapal pertama sudah berangkat, yang kedua nggak datang-datang, jadi akhirnya terus papa memutuskan ya sudahlah kita di Indonesia aja. Akhirnya tinggal di emperan Gunung Kawi selama 6 bulan. Terus karena nenek saya dari mama itu kasihan, di papa mama kepaksa karena ngelihat anak masih bayi segala, tinggal di rumah mertua selama 1 tahunan. Nah, pada tahun Hmm. 62, papa mutusin, udahlah kita sewa rumah di Kota Malang aja. Nah, itu yang disewa itu gang bekas kandang ayam, ukurannya 1,5 kali 9 meter. Nah, itu saya lahir itu di sana tuh. Jadi benar-benar mulai dari nol ya. Jadi papa ini benar-benar secara reputasi tidak pernah nyalain orang, tapi kondisi yang membuat papa kembali ke titik nol. Tapi papa tidak pernah minta-minta, tapi papa sering bercerita ya, kamu jangan sampai menjadi orang yang miskin. Karena kalau kamu Hmm. menjadi orang yang miskin, kalau berjalan itu nggak berani, muka ini melihat mukanya orang nggak berani, hari menunduk, jalannya menunduk. Kalau kamu Hmm. melihat muka orang, nanti kamu dikira mau pinjem uang, jadi nggak berani. Hmm. Jadi kalau sampai begitu miskin seperti yang Papa alami waktu tahun 60-62 ya, itu nilainya itu lebih rendah dari kotoran gitu. Kotoran itu masih diambil, masih dibuat untuk pupuk. Kalau orang kita Hmm. miskin nggak dilihat. Ulem-ulem selama 2 tahun, ulem-ulem itu undangan ya, undangan. Itu selama 2 tahun nggak pernah terima sama sekali. Jadi banyak sekali ya pelajaran-pelajaran, sharing-sharing. Papa kan suka bercerita, jadi kami semua keluarga hidupnya sampai sekarang pun ya sederhana. Jadi bagi kami semua itu hanya titipan ya. Jadi kami nggak Hmm. pernah hidupnya berfoya-foya, ya hidup seadanya. Terus bagaimana bisa kita berbuat berusaha ini yang mempunyai makna untuk banyak orang. Jadi ya Hmm. ajaran-ajaran Papa luar biasa sekali karena Papa tidak hanya ngomong tapi Papa melakukannya. Jadi kami anak-anak ini melihat dengan mata sendiri setiap hari apa yang dilakukan oleh orang tua yang demikian hebatnya tanpa pernah mengeluh. Papa Mama tidak pernah mengeluh. Itu luar biasa. Hmm. Ya, Hmm. Dan dari sejak kecil juga sudah diajarkan untuk tidak menikmati kesenangan yang memang belum layak untuk dinikmati. betul. Jadi papa saya pada tahun waktu saya masih kecil-kecil itu juga selalu bercerita, coba you lihat tuh ya, orang bisa ya beli mobil tapi kredit. Papa bingung, mobil sedan kredit, gimana ya? Nah itu kadang-kadang cerita-cerita gitu kan membuat kita itu jadi mengerti ya, oh kita ini kalau untuk Hmm. sesuatu yang memang tidak bisa memberi kita penghasilan, ya kalau belum waktunya ya jangan jangan sampai kredit sampai kita membeli barang-barang konsumtif gitu ya. Iya. Itu dengan tidak langsung cerita-cerita itu yang membuat kami ini jadi mengerti gitu. Hmm. Seperti seperti halnya merokok juga sama. Merokok itu enggak pernah ngelarang anak enggak merokok atau apa, tapi saya bersyukur semua keluarga kami itu enggak ada yang merokok. Karena ceritanya mudah aja kalau masuk ke satu restoran atau masuk ke depot gitu ya, itu mesti wah ini ada yang rokok kita sebelah sana, wah ini ada yang rokok sebelah sana, lama-lama kan anak-anak ngerti, pak di sana ngerokok kita ke sana, oh pak di sini ngerokok kita ke restorannya, lama-lama nggak ada itu terbesit mau ngerokok karena ngerokok itu bau bau penyakit dan nggak enak gitu. Betul, betul. Ya, karena kan anak-anak melihat apa yang dirasakan dan dilalui oleh orang tuanya. Bener nggak? Iya betul. Iya. Bagaimana cara Papa mengajarkan ketangguhan
kepada anak-anaknya, kepada Pak Hermanto dari sejak kecil? Jadi Papa itu waktu saya masih ingat ya, eh, Papa itu waktu saya pertama kali di Avian, saya tanya visinya apa, itu Papa kan ngomong, kita buat Avian ini pabrik cat yang terbesar di Indonesia. Saya lihat ini pagar aja nggak ada itu, gedungnya cuma satu. Saya ngomong, wow, oke, Pak, lab aja nggak punya gitu ya. Terus Papa juga pesan, kamu harus bisa pola hidup itu sederhana. Hidup dengan uang berapapun, kamu harus bisa hidup. Jadi mau makan apapun, kamu bisa gitu. Jadi mau makan yang mahal sekali bisa, tapi mau makan yang rendah sekali juga nggak apa-apa. Yang penting kan bersih gitu. Jadi sampai sekarang, saya kalau jalan pagi sama teman-teman nih, teman-teman itu kalau sudah dengan saya, nggak pernah tanya, mau makan apa, nggak pernah tanya. Langsung saya diajak ke pasar, makannya pecel. Pecel yang cuma 12.000 atau 10.000 itu. Tapi saya nikmatin gitu ya, makan di pencok gitu. Saya ngomong, wah ini waktu dulu di Malang sekolah saya juga suka nih makan seperti ini gitu ya. Itu sedap dan setiap minggu saya bisa makan pecel itu. Jadi ya memang untuk menjadi sosok yang tangguh, kita bisa hidup dalam kondisi apapun. Jadi nggak ada yang bisa membunuh kami lah ya. Itu didikan dari Papa yang luar biasa. Dan yang paling penting lagi support dari papa mama yang hebat ya, terus mendapat support juga dari istri, dari anak-anak yang tercinta, itu juga membuat kita jadi lebih bertanggung jawab dan lebih berbuat hal-hal yang positif gitu. Kalau lagi sulit kan biasanya kalau saya sendiri Pak Hermanto tuh selalu ada kayak mantra kata-kata yang selalu saya katakan kepada diri saya sendiri untuk membuat hati lebih baik, lebih optimis gitu. Kalau Pak Hermanto ada nggak sih kata-kata yang selalu menguatkan, yang selalu bisa membuat Pak Hermanto bangkit lagi? Ya, saya selalu berpikir positif ya. Jadi kalau kita selalu berpikir positif, itu saya yakin sekali hasil yang kita capai juga pasti akan positif. Tapi di waktu-waktu terjadi permasalahan atau hal-hal yang tidak enak, itu saya biasanya bermeditasi. Jadi saya bisa bermeditasi berjam-jam ya. Jadi saya benar-benar membuat pikiran ini istirahat. Karena kalau otak kita ini bisa beristirahat, itu kita akan jauh lebih fresh dan kita bisa memikirkan hal-hal atau masalah-masalah itu lebih clear. Ya. Kalau waktu masih muda, saya kalau ada masalah, itu biasanya sih saya bisa naik ke atas genteng. saya bisa saya bisa berteriak, saya bisa ya nggak ada yang tahu kan. Jadi saya memang menyendiri dan itu yang saya lakukan. Tapi sekarang sudah enggak lah, sudah berapa puluh tahun saya cuma Naik ke atas genteng terus ngapain Pak Hermanto? Teriak gitu atau ngapain di wah atas saya genteng menangis, biasanya? saya emosi saya buang semua ke langit lah tujuan saya begitu. Tapi nggak ada Iya, yang iya. tahu, meskipun istri saya juga nggak tahu lah. Ini Miss Mary yang pertama ini. Oke. Apa yang biasanya diteriakan? Ya asal teriak aja. Saya biasanya kalau menghadapi permasalahan yang pelik, biasanya saya pendam sendiri sih. Hmm. Mhm. Apa doa yang selalu diucapkan di saat-saat sulit seperti itu? Saya masih bersyukur, jadi masih begitu banyak saudara-saudara, istri, teman, anak semuanya yang mendukung, yang mencintai saya. Ya itu yang membuat kita akan jauh lebih kuat ya untuk menghadapi cobaan apapun gitu ya. Ya, ya, keluarga sih Pak Hermanto, betul. Ya, Em, saya selalu percaya sebenarnya kalau tadi Pak Hermanto ngomong tentang cinta dan saya tahu itu juga salah satu value yang selalu ada di Town Corp ya kan cinta, yes, bahkan cinta ada ininya rumusannya itu saya belajar dari Pak Hermanto gitu sharing sama saya di Metro TV ya kan yes. cinta. Cinta CINTA-nya apa aja Pak Hermanto?
customer Sip. focus, Mhm. integrity, nationalism, teamwork, dan agility. Yes. Nah, itu Oke, itu masing-masing Cinta. kami berikan -1 sampai level 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi Hmm. memang itu juga didapatkan dari pertemuan seluruh leader. Kami mencari apa nih? Kami punya value-value yang ada selama ini. Nah, itu ketemunya cinta itu, makanya itu saya suka sekali. Iya, betul. Dan kalau berbicara tentang cinta, saya sendiri selalu percaya Pak Hermanto bahwa em, orang tua itu adalah alasan untuk anak selalu berjuang, Ya, dan anak itu adalah alasan untuk orang tua selalu bertahan ya, di saat yang sulit apapun juga. Orang, kalau kita seorang anak itu pasti kita selalu bangkit lagi dan melakukan sesuatu, ya ya demi siapa, demi orang tua gitu. Dan kalau kita sebagai orang tua mau saat sulit apapun ya kita bertahan ya juga ya demi anak kita. Saya yakin Pak Hermanto juga pasti sering mengalami hal tersebut ya Pak Hermanto. ya, betul Hmm. sekali. Ya, kita memang harus mencintai orang tua yang membesarkan kita dengan hati yang murni ya, maksudnya tanpa imbalan apa-apa. Dan kita juga membesarkan Hmm. anak dengan maksimal, apapun namanya orang tua itu kan pasti sangat mencintai anak-anaknya. Tapi saya dengan istri memang sering nih ngomong-ngomong juga, tapi kita jangan mengharapkan apa-apa dari anak. Jadi kita Hmm. supaya kita tidak sakit, ya kita harus mempersiapkan diri kita nantinya kalau tua bagaimana, ya kita planning Hmm. sendiri, karena kalau kita mengharapkan dari anak terlalu besar, padahal anak kan juga punya keluarga sendiri, ya mereka juga punya kehidupan sendiri. Jadi ya kita yang gembira aja, yang santai aja, kita nikmatin aja apa adanya, ya. Hmm. Hmm. Kalau Nasihat kalau apa yang selalu. kalau saya lihat papa mama saya ini kan benar-benar hidupnya hanya untuk anak, ya. Jadi saya sangat sedih sekali begitu tahu papa saya ini menderita Alzheimer, padahal kami sekeluarga itu nggak ada yang Alzheimer, jadi nggak pernah punya pengalaman dan tidak tahu. Ini juga hal yang sangat menyedihkan saya, gitu ya. Hmm. Jadi saya sering kalau ke luar negeri, kalau pas ada momen-momen yang bersama papa, itu saya akan menyendiri dan saya biasanya saya akan menangis ya. Hmm. Papa saya luar biasa sekali, mama juga sama. Jadi mereka ini berkorban demikian besar, tapi di hari tuanya papa kena Alzheimer dan mama di usia 90 tahun harus merawat papa. Ini yang menurut saya kasihan sekali ya, padahal papa sudah well plan, papa sendiri yang mendidik anak-anak kita semua dididik. Kalau orang tua itu jangan sampai membebani anak. Seperti papa kan sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk papa dan mama lebih dari cukup, tapi kena Alzheimer ini lupa semua. Dan papa back to kondisi waktu papa masih miskin, papa waktu masih nggak punya apa-apa, jadi nggak mau apa-apa. Kita panggilin waktu dokter, kita panggil ini semuanya mahal dan papa nggak mau dirawat, papa nggak mau dilatih, nggak mau dipijat karena semuanya berbau uang, papa nggak mau semua. Diomongin gratis juga nggak mau. Dan kondisinya semakin lama semakin tidak baik. Karena memang susah sekali ya ngobatin orang Alzheimer, tapi dia ingatnya yang diingat yang lama-lama yang kondisinya waktu masih nggak happy. Hmm. Dari tahun berapa Pak Hermanto Papa Eh, terkena tahun Alzheimer? tahun kurang lebih tahun 2017. Hmm. Oke. Tahun 2016 itu sudah ada tanda-tanda ya, tapi kami kan nggak mengerti ya. Kami ingin lah Hmm. biasa ya, kalau orang sudah tua mungkin lebih kritis, lebih lebih ini maunya itu yang kami nggak terpikir ya. Jadi memang benar itu, orang itu harus jiwa apa sehat secara jasmani dan rohani. Rohani ini yang jarang sekali orang check up ya. Biasanya kalau orang check up itu kan selalu jasmani terus kan, tes darah, tes
di MRI segala macam. Tapi dari sisi kejiwaan nggak pernah dites kan. Kalau ke dokter Iya. psikiater atau psikolog nanti dikira apa saya gila gitu kan. Jadi memang, tapi kadang-kadang kalau itu tidak diobatin, penyakit syaraf atau jiwa itu kalau tidak ditanganin dengan benar itu semakin parah, dan kalau sudah parah tidak bisa kembali asal gitu ya. Jadi harus di stop Hmm. supaya dia tidak lebih parah, itu harus stop. Nah ini harus memang diketahui oleh teman-teman semua yang sudah Keluarga. mempunyai orang tua yang usianya bisa di atas 70, 80, 90. Nah itu biasanya perlu untuk treatment atau pengobatan supaya tidak semakin parah. Iya, iya. Tapi saya percaya bahwa kadang hati itu akan mengalahkan logika ya Pak Hermanto. Karena kalau saya ngelihat ketika Pak Hermanto bersama dengan ayah, bersama dengan papa, ya kan, masih tidur barengan, masih Ya, saling pelukan, ciuman, itu saya merasa bahwa ya, saya merasa bahwa inilah kedekatan dan cinta seorang anak terhadap orang tuanya dan cinta orang tua terhadap anaknya itu, dan itu nggak perlu logika, nggak perlu ingatan, tapi the presence yang dirasakan itu menurut saya I think that is the one that yang kita sendiri nonton aja, lihat videonya aja bisa merasakan gitu. Apalagi papa yang berada di tengah-tengah situ pasti kan dia juga merasakan hal yang sama. Hmm. ya. Jadi memang uh, quality of time itu kami jalankan ya. Jadi memang dengan waktu yang tidak banyak, kami dengan keluarga itu biasanya dekat sekali, dan itu memang kami lakukan sehari-harinya gitu. Jadi ketemu papa ya, Hmm. ya memang begitu biasa gitu ya. Iya. Apa yang selalu Pak Hermanto ucapkan ke Papa kalau setiap kali ketemu atau setiap hari telepon-teleponan ketemu setiap Ya, minggu pasti makan bareng, ketemu bareng. ya kalau kalau saat ini sih karena pandemi ya. Jadi memang eh, papa kan juga di Singapura, dengan mama kan eh, cukup lama ya. Jadi mulai Maret sudah di Singapura. Jadi memang Hmm. pada saat itu juga berobat, jadi sekalian di sana. Jadi memang hanya pakai telepon, video call, tapi memang pendengaran pun semakin tidak bagus ya. Jadi komunikasi memang masalah pada saat-saat pandemi seperti ini. Hmm. Hmm. Ya, yeah, but we have to treasure every moment, ya kan, Pak Hermanto? Ya, yes. Oke, oke. Nah sekarang kalau dari Pak Hermanto sendiri, apa nih nasihat terbaik yang pernah didapatkan? Eh, Nasihat yang didapatkan dari papa maksudnya. Mhm. Kalau Iya. papa selalu berpesan yang paling utama ya jagalah reputasi kita ya. Karena dengan Hmm. reputasi yang baik kita bisa menjadi sosok pengusaha yang bisa dipercaya. Itu peluang itu akan datang dengan sendirinya dan tanpa batas gitu ya. Dan itu saya sudah Hmm. membuktikannya ya. Jadi di masa-masa 3 tahun belakangan ini, saya kan sebagai equity investor, saya banyak masuk di perusahaan-perusahaan, dan perusahaan yang bagus-bagus itu setelah ketemu dengan saya dan juga dengan seluruh tim, itu sangat enak gitu ya kalau bicara, kalau ngomong masa depan ya, yang secara karakter, yang secara kami bisa mensupport agar perusahaan tersebut bisa growth double digit, 50% bahkan double-double, nah itu kami akan masuk. Karena Hmm. perusahaan tersebut akan jauh lebih sehat, dan tetap akan kami arahkan untuk bisa menjadi nomor satu di bidangnya. Hmm. Jadi memang pesan dari Papa ini penting sekali ya, reputasi, integrity ini number one ya. Ya, ya. Karena itu sesuatu yang nggak bisa dibeli, sesuatu yang bukan instan, sesuatu yang hanya teruji bukan di saat semuanya gampang-gampang deal, oke-oke profit aja ya, tapi kan Ya teruji di betul, saat ada susah, di saat ada pilihan, ya kan? ya. Dan kalau Iya. mau teruji dari sisi history, di krisis apapun, Avian dan semua grup ini tidak pernah bermasalah.
Karena Ya, kami ya, memang tidak greedy, kami minjemnya juga kalau ada perlu pinjaman ya juga kami pinjem rupiah. Karena itu yang tidak berisiko meskipun bunganya lebih tinggi dibandingkan US dollar ya. ya, Tapi itu ya, adalah integriti menurut kami, karena kami akhirnya tidak pernah menyalahin pihak bank, pihak-pihak supplier segalanya. Bahkan waktu krisis ya. pun kami dipercaya oleh supplier-supplier luar negeri, mereka mengirimkan barang langsung ke kami, baru kami transfer. Jadi tidak melalui bank. Bank aja nggak dipercaya itu waktu Oh krisis iya, kan. Iya, LC nggak iya, dipercaya. Jadi semua supplier itu langsung ke kami. Sehingga iya, Avian pada iya, saat krisis itu bertumbuhnya semakin pesat, karena pesaingnya kan banyak yang bermasalah. iya, betul. Dan bukan hanya Avian, sekarang Cleo juga sahamnya naik, naik, naik. Miss Mary sudah invest Amin. belum? Amin, amin. Waduh, saya harus belajar lebih banyak nih tentang investment. Tapi kalau ownernya seperti Pak Hermanto mah pasti pasti selalu akan grow and grow and grow, bener nggak? Ya, Miss Mary lihat Betul. itu Warren Buffett ya, dia kan di usia 36, kekayaannya 8 juta, waktu 56 kekayaannya 1.400 juta atau 1,4 billion US dollar, itu kenaikannya 175 kali dalam 20 tahun. Nah, itu cuma invest saham saja. Dan dia invest-invest Oke. saham di perusahaan-perusahaan yang memang growth-nya bagus secara konsisten. Dan kalau Hmm. Miss Mary hitung, itu per tahun cuma naik 15% aja kekayaannya. Tetapi karena dia Hmm. multiple setiap tahunnya, sehingga setelah 20 tahun bisa demikian tingginya. Itu adalah investasi yang menurut saya sangat bagus dan sehat, tapi tidak semua orang bisa melakukannya, meskipun itu sederhana. Jadi Betul. Bapak Lo Keng Hong kan ini Warren Buffett-nya Indonesia, kalau ketemu sama saya, dia sering WA juga dengan saya. Dia kan selalu ngomong, udah orang-orang Indonesia ini susah juga. Kalau invest saham-saham yang bagus, udah, you tinggal tidur aja. Nah, itu maknanya mestinya mendalam. Maksudnya kalau you tidak tinggal tidur, you liatin terus, itu kan akhirnya jadi trader. Kalau jadi trader, Betul. akhirnya jual beli. Begitu jual beli, yang untung 2-30% diambil, yang rugi disimpan, di average, lama-lama rugi lah. Nah, itu istilahnya Hmm. main saham itu di Indonesia. Jadi saya setuju sekali kalau sudah beli perusahaan yang bagus, ditinggal tidur aja, itu naik sendiri dan bekerja sendiri. Yes, dan paling tinggal bisa collect dividen juga kan, karena along the way bukan berarti profitnya masih 20 tahunan lagi, tapi kan along the way didapat dividen juga. Ya, dividen untuk perusahaan kalau yang memang sudah besar sekali dan keuntungannya sudah bisa menutup dari investasi ya. Jadi kalau memang Hmm. perusahaan sudah besar sekali dan sudah bisa bagi dividen, itu biasanya growth-nya sudah single digit. Jadi nggak bisa double digit. Jadi semua itu Oke, ada tergantung, plus ada plus minusnya minus ya. ya. Semua ada Betul, plus betul. minusnya, tergantung. Makanya investasinya mau yang mana. Pak Hermanto nih ya, pengusaha sukses iya, investor juga. Banyak lagi komisaris di mana-mana. Dan sekarang kayaknya nih jadi konten creator juga nih. Saya ngelihat bikin konten-konten inspiratif di Ya, Instagram, ini YouTube juga harus Pak Hermanto. ya. Ini kenapa nih pengen bergerak jadi bikin-bikin konten-konten inspirasi? Jadi saya memang mempunyai tujuan hidup ya, purpose of life Mhm, itu mhm. menciptakan 1 juta entrepreneur sejati di Indonesia. Nah, Hmm. melalui apa? Jadi kalau selama saya masih dikasih berkat oleh yang di atas, ya melalui seluruh bisnis unit saya, semuanya saya minta untuk memberikan kerjasama dengan wirausaha untuk melahirkan entrepreneur-entrepreneur baru. Nah, di samping all business unit, saya juga mendirikan network marketing ya. Network marketing itu Hmm. More Life, juga HNH. Nah, ini kan juga melahirkan begitu banyak entrepreneur-entrepreneur yang sukses dan berhasil di Indonesia ya. Bahkan 3 bulan Hmm. ini omsetnya banyak yang naiknya berkali lipat gitu ya. Terus di Wow. samping all business unit, saya juga mendirikan yayasan Hermanto Tanoko Foundation. Jadi Hmm. kalau
usia saya semakin bertambah, saya activity di HTF ini akan semakin tinggi dan lama-lama bisa 50% bahkan 100% di HTF nantinya. Nah, HTF ini yayasan yang bergeraknya itu intinya memberi kail, kami tidak mau memberi ikan. Jadi kami juga menciptakan wirausaha baru, termasuk saya akan mendirikan SMK, yang mana SMK itu akan diajarkan 50% secara akademis, dan 50% saya akan minta begitu banyak teman-teman saya, termasuk Miss Mary nanti yang mau memberikan ajaran-ajaran bagaimana supaya bisa menjadi entrepreneur yang sukses, sehingga nanti setelah 3 tahun mereka akan menjadi wirausaha mandiri. Kami akan merekrut dari yatim piatu di seluruh Indonesia nantinya. Jadi memang sekolah ini gratis, saya juga menyiapkan mes juga gratis. Jadi kami benar-benar akan mendidik mereka untuk bisa menjadi wirausaha yang sukses. Ini sekarang lagi dalam proses gambar dan juga perizinan. Luas lahannya 1 hektar, dan kalau sekolah ini bisa sukses, saya juga akan memultiplikasi, bisa mendirikan 10 atau bahkan ratusan sekolah nanti di Indonesianya. Jadi bukan impian saya cuma 1, karena saya selalu kalau mimpi itu mau yang besar. Saya nggak mau mimpi itu kecil, mimpi itu yang besar gitu ya. Terus jangan tanggung-tanggung ya. Ya, kami juga membuat Idea Cloud. Idea Cloud saya juga ingin mengundang para tokoh-tokoh di Indonesia untuk sharing kepada milenial, kepada generasi Z, generasi A. Nah, ini mereka kan begitu banyak mendengarkan hal-hal positif, bagaimana untuk start berbisnis atau apapun yang hal-hal yang positif. Terus di samping itu tahun ini perdana. Betul, bulan Maret. Apa? Februari, bulan Maret kemarin ya? Iya, bulan Maret. Jadi pas sebelum adanya PSBB. Sebelum COVID. Iya, sebelum itu PSBB, betul. 6.500 yang datang itu benar-benar milenial generasi Z yang haus sekali tentang mau belajar ya. Jadi kalau Miss Mary lihat waktu di panggung itu, wah mereka antusias. Jadi berbeda kalau kita sebagai pembicara kan melihat ya, audiens ini semangat atau audiens ini pasif, kan kelihatan. Kalau di Idea, wah semangat. Mereka benar-benar exciting, dan selama 3 hari mereka belajar banyak dan bertemu dengan para tokoh, mereka senang sekali. Dan saya tetap support Idea Cloud untuk kedepannya. Terus selain itu saya melakukan medsos ya, di Instagram, di YouTube. Dengan itu harapan saya ya, angka 1 juta itu kan hanya 1 angka ya. Itu kalau mau bisa mendapatkan di masing-masing 1 juta, 1 juta, 1 juta ya silakan. Bagi saya yang penting kan saya berbagi agar Indonesia ini bisa mempunyai entrepreneur minimal bisa 7% atau 10% dari jumlah penduduk, sehingga Indonesia akan menjadi negara yang secara ekonominya kuat sekali karena ditopang dengan UMKM yang puluhan juta gitu ya. Itu betul. Yang saya impikan ya, karena 40 tahun lebih ya pengalamannya di entrepreneur, jadi saya ngomong ya this is my life lah. Saya coba dengan sharing, dengan saya kemana-mana diundang ya, saya sharing aja apa yang saya tahu, apa yang saya bisa memberikan. Jadi karena tujuan hidup saya itu tadi, Miss Mary, untuk menciptakan 1 juta entrepreneur sejati di Indonesia. Jadi ada sejatinya gitu ya. Jadi jangan entrepreneur yang asal-asalan gitu ya. Tapi the true entrepreneur yang sejati. Ya, dan gak banyak orang mau meluangkan waktu. Jadi sejati gitu? S-nya itu dari syukur. Oke. E-nya itu empati. Syukur, empati. J-nya itu juara. Juara, oke. Ya. A-nya antusias. Antusias, oke. T-nya tangguh. Tangguh. Yes. I-nya integritas. Jadi sejati ini juga breakdown lagi nih. You harus bisa menjalani apa adanya dengan kehidupan sejati, itu menurut saya akan keren sekali.
peluang-peluang usaha Oke. itu akan datang dengan sendirinya dan usaha akan bertumbuh dengan sehat gitu. Hmm, oke. Dan ada poin-poinnya ya, pelaksanaannya dan aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya seperti Yes. apa? Ya. Iya. Oke. Dua pertanyaan terakhir dari saya, Pak Hermanto ya. Oke. Oke. Mumpung ada Pak Hermanto di sini, jadi pertanyaan kedua terakhir yang pertama adalah kan Pak Hermanto nikah muda ya tadi nih. Nah, apa tips yang harus dipersiapkan untuk bisa nikah muda tapi sukses? Untuk orang-orang, soalnya banyak sekarang anak muda, mereka usia muda dan mereka udah takut duluan, nggak mau nikah duluan. Gimana, apa aja nih yang harus dipersiapkan supaya bisa nikah muda tapi juga bisa sukses? Mhm. Jadi memang itu setiap orang, saya tidak nganjurin untuk nikah muda juga ya. Jadi Oh iya. yang paling penting itu secara mental ini memang sudah siap. Kalau sudah menikah itu sudah punya tanggung jawab, sudah punya istri, jadi sudah tidak bisa lagi tuh bermain-main seenaknya dengan teman sampai tidak mengenal waktu. Terus alasannya karena masih muda, jadi ya memang hidup harus bahagia. Oh sudah tidak bisa, karena sudah menikah itu pasti kalau kemana-mana ya seyogyanya dengan istrinya juga. Jadi sudah siapkah? Hmm. Kalau belum siap ya jangan married di usia muda. Nah, yang kedua harus menemukan jodoh yang memang benar-benar saling melengkapi, ya, saling tahu sama yang lainnya, jangan sampai eh, belum saling mengenal dengan benar sudah menikah, karena Hmm. faktor perceraian ini kan demikian tingginya karena terlalu mungkin terlalu apa ya, nafsu aja mungkin yang bicara ya. Jadi Iya. akhirnya putus di tengah jalan. Kalau apalagi kalau sudah punya anak kan kasihan sekali itu, anaknya itu kan jadi anak yang tidak punya kasih sayang dari orang tua, itu kan jangan sampai terjadi gitu ya. Dan Iya. yang ketiga memang sudah harus bisa mandiri juga secara finansial. Jadi jangan Oke. sampai secara finansialnya tidak bisa memberi satu kehidupan rumah tangga yang baik gitu ya. Tidak perlu harus yang mewah, tapi yang penting bisa menghidupi gitu ya. Jadi jangan sampai berhutang, kawin sampai berhutang ini kan celaka gitu ya. Jadi yang pertama tadi harus matang ya, secara kesiapannya itu harus matang Hmm. dulu. Kedua, dengan calon istri atau suami itu juga harus Hmm. benar-benar sudah Tahu ya. saling mengenal dan bisa saling melengkapi dan sudah mempunyai komitmen yang kuat gitu ya. Nah, ketiga memang secara finansial juga sudah cukup, Hmm. tidak perlu harus berlebihan, tapi sudah cukup, dan dengan merit itu tadi bersama-sama mencapai goal itu kan jauh lebih lebih enak gitu karena kan nggak sendirian ya. Betul. Miss Mary juga Betul, sudah betul. ngalamin kan waktu di Singapura, begitu merit Sama. dengan suami terus mencapai goal yang dituju bersama-sama kan lebih mantap daripada sendirian. Betul, karena lebih enak. Jadi kita lebih lebih secepat mungkin menyatukan visi, secepat mungkin. Jadi energinya tuh kayak ada dua orang dengan energi difokuskan satu kan jadi lebih cepat gitu. Dan lebih saling bisa apa nyemangatin satu sama lain. Iya, jadilah akhirnya sosok Mary Riana yang sukses luar biasa, motivator di Aduh. perempuan di Asia yang luar biasa. Nah ini Amin, hebat sekali amin. Miss Mary ya. Ya sama Siapa lah di Pak Indonesia Hermanto dan Bu 260 Sandra. juta yang tidak kenal Miss Mary? Semuanya kenal. Aduh. Siapa orang di Indonesia nggak minum Cleo dan nggak pakai cat yang pakai nggak pakai cat Aviar? Pasti semua pakai ya nggak? Amin, amin. Oke, amin amin. Terakhir Pak Hermanto, apa nih pesan dari Pak Hermanto untuk orang yang mungkin sekarang masih struggling, masih berjuang, belum memetik buah kesuksesan, apa? Jangan menyerah, jangan putus asa, terus cari nih apa passion, apa keahliannya, diasah terus supaya menjadi the best, dan jangan lupa terus melakukan continuous improvement sehingga bisa mencapai apa cita-citanya. Goalnya itu harus kuat, alasannya harus yang sangat kuat supaya dalam mencapainya itu kita benar-benar kemauannya, semangatnya itu luar biasa. Nah itu biasanya goalnya pasti tercapai itu.
Nah, setiap goal tercapai, ya the next goal lagi. Jadi goal itu memang nggak bisa langsung besar ya, tapi setiap 3 tahunan kita terus to the next level, itu yang saya jalankan, sehingga kita bisa tidak terasa setelah 10 tahun, setelah 20 tahun, setelah 30 tahun, kita sudah bisa berada pada posisi yang jauh lebih bagus dari sebelumnya. Oke, setiap ada prosesnya ya. Yes. Oke, thank you sekali lagi Pak Hermanto buat Thank waktunya, you. buat sharingnya. Thank you Sehat so much. selalu buat Pak Hermanto sekeluarga dengan cucu-cucunya. Sehat juga buat Papa dan Mama. Salam Ya. buat Bu Sandra. Ya, thank you. Nanti kalau Sama-sama sudah dan nggak sukses. pandemi, Miss Mary saya tunggu di Vasa Hotel ya. Oh iya, iya dong, iya dong. Di atas ada presidential suite yang terbesar dan terkeren di seluruh Indonesia kayaknya ya. Ada Ya, kolam sudah renang saya siapkan pribadinya. nanti sama suami, ya, sama anak mau honeymoon lagi juga bisa. Thank you Pak Hermanto. Ya. Sukses Thank you, terus Miss dan Mary. sehat selalu sama-sama. Tuhan Sehat-sehat berkati selalu selalu. ya. Sama-sama. Selamat bahagia, Thank you, Pak sehat dan Hermanto. sukses. Amin, amin. Thank you, bye. Ya, laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.